Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak terima penyembahan kami ya Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Penuhi doa kami Tuhan. Kerinduan kami yang kami tahu, Engkau ada atas bangsa ini Bapa. Engkau memerintah, Engkau berdaulat. Bahkan Engkau memulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia di tangan-Mu. Negeri kami di hati-Mu Tuhan. Shalom atas Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Pulihkanlah
kuasa-Mu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan, selamatkan, amin. Pulihkan, pulihkan, selamatkan, selamatkan, sembuhkan, sembuhkan, bawa kembali kepadamu. Amin. Ampuni, ampuni, layakkan, layakkan setiap kami berseru padamu. Amin. Yes Lord. Setiap kami membawa doa, setiap kami bawa seruan di hadapan-Mu. Amin. Yes Lord. Belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu datang atas Indonesia. Amin. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu nyatakan atas negeri kami. Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan, negeri kami diselamatkan. Amin. Ini doaku, ini doaku, ini seruan kami, ini jeritan kami, jeritan kami di hadapan-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, ini kami Tuhan Yesus. Selamatkan Indonesia, selamatkan negeri kami Tuhan. Selamatkan negeri kami. Amin. Ini doa kami kepadamu. Yes Lord. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah
semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua suku bangsa, agar semua suku
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, yes, kami berdiri
Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 60 Minute Worship kali ini mengambil tema doa bagi bangsa. Mazmur 53 ayat 7, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Jika saudara melihat berita dan mengetahui pergumulan yang sedang dihadapi bangsa ini, apakah yang saudara lakukan? Diam saja atau Anda mulai berdoa? Kalau kita mulai berdoa, berarti senada dengan pemazmur. Pemazmur prihatin terhadap kondisi bangsanya. Pemazmur memohon kepada Tuhan untuk pemulihan keadaan bangsanya. Oleh karena mereka meninggalkan Tuhan dan melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka keadaan bangsa mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun bagi pemazmur, kondisi tersebut bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ketika mereka mulai berdoa, maka Allah mulai bertindak, memulihkan negeri mereka, dan Allah tidak membiarkan umatnya hancur dan dibinasakan oleh kejahatan. Nah, saya mau bagikan ada 3 tujuan doa bagi bangsa. Yang pertama, membangun tembok yang kuat, membangun tempat perlindungan bagi kota dan bangsa kita. Yeskiel 22 ayat 30. Aku, kata Tuhan, mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdoa bagi bangsa Israel pada waktu itu. Namun Tuhan tidak menemukannya. Sama hal sekarang Tuhan sedang mencari di tengah-tengah bangsa Indonesia seorang yang hendak berdoa dan mendirikan tembok pertahanan dari serangan musuh agar Indonesia tetap dilindungi dan aman. Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan tidak cari orang yang fasih bicara, Tuhan tidak cari orang yang hebat. Yang Tuhan cari adalah orang yang mau berdoa bagi bangsanya. Dengan kita berdoa bagi bangsa, seperti kita sedang membangun benteng dari serangan musuh. Kekuatan sebuah kota terletak pada temboknya. Semakin tebal, kuat, dan tingginya tembok tersebut, maka semakin aman kota itu dari serangan musuh sewaktu-waktu datang. Itu sebabnya ketika tembok Yeriko hancur, maka kota Yeriko menjadi sangat mudah dikalahkan oleh bangsa Israel. Tuhan mengasihi kota dan bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan sedang mencari orang yang mau berdoa dan membangun perlindungan bagi kota dan bangsa ini. Kalau bukan kita sebagai putra-putri Indonesia, lalu siapa yang berdoa bagi negara ini? Kita tidak bisa mengandalkan orang asing. Mungkin mereka berdoa sekali dua kali, setelah itu mereka memikirkan juga yang lain. Kitalah yang harus mengambil tanggung jawab berdoa untuk perlindungan kota dan bangsa agar jangan ada teroris, korupsi, kejahatan, pengedaran narkoba, bencana alam yang merugikan negara ini. Justru semakin kita berdoa bagi kota dan bangsa kita, maka semakin aman, semakin kuat, semakin damai, jaya bangsa kita. Biasanya yang menyebabkan sebuah kota atau sebuah bangsa hancur karena penduduk yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, maka Allah yang Maha Pengasih akan memulihkan keadaan kota dan bangsa kita. Jangan kita berhenti berdoa, bersyafaat, meminta pengampunan bagi bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua, doa bagi bangsa, bukti rasa cinta kita bagi negeri. Berdoa bagi bangsa dan negeri Indonesia merupakan salah satu wujud kita cinta tanah air ini. Jika Anda tidak peduli atau benci sama seseorang, tentu Anda tidak akan berdoa buat mereka. Tapi jika engkau mengasihi seseorang, pasti Anda akan sungguh-sungguh berdoa bagi orang yang Anda kasih. Hal yang sama jika Anda mengasihi negeri kita Indonesia, Anda akan berdoa bagi negeri ini. Sekalipun Anda sedang ada di luar negeri, tinggal di luar negeri, Anda akan tetap berdoa bagi Indonesia. Karena Anda mengasihi negeri ini. Saya juga teringat waktu saya tinggal di Australia.
selama 10 tahun, saya juga setiap kali berdoa bagi negara Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu kita berdoa di gereja untuk negara Indonesia. Apalagi pas 17 Agustus kita berdoa. Kita bersyukur dengan ada event-event seperti ini yang men-trigger kita, memotivasi kita untuk terus berdoa bagi negara kita. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia, tapi lahirkanlah Indonesia di hati kita. Doa merupakan kontribusi yang setiap orang bisa lakukan. Orang tua, orang sakit, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya uang bisa berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa bagi bangsa Indonesia, bukti Anda tidak mengasihi bangsa ini. Mungkin Anda berkata, Pak, masalahnya saya bosan berdoa. Tenang, jika Anda jenuh berdoa, Anda bisa bernyanyi dengan nyanyikan lagu-lagu tentang tanah air, tentang negeri ini, lagu-lagu rohani, tentang pemulihan bangsa ini, tentang doa bagi bangsa. Sebab kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Anda mesti berhati-hati saat Anda berkata-kata, sebab kata-katamu bisa mendatangkan berkat. Kata-katamu juga bisa mendatangkan kutuk. Itu sebabnya eliminasi. Kurangkan semua kata-kata yang sia-sia tentang pemerintahmu, tentang kota dan bangsamu. Tapi tingkatkanlah kata-kata yang positif bagi pemerintahmu, bagi kota dan bangsamu. Maka engkau akan menikmati damai dari negerimu sendiri. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, kata Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan selalu mendengarkan mereka yang berdoa bagi bangsanya. Berarti tidak ada doa, tidak ada pemulihan. Tidak ada doa, tidak ada lawatan Tuhan. Tidak ada doa, tidak ada kesejahteraan. Tidak ada doa, tidak ada kedamaian memerintah di negeri ini. Dengan kamu mengatakan, menyanyikan, mendoakan bangsa, bukti Anda peduli pada negeri ini. Yang ketiga, tujuan doa bagi bangsa menciptakan kesejahteraan. Orang yang berdoa pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang baik bagi bangsanya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Merupakan perintah Tuhan untuk kita mengusahakan, mengupayakan. Jangan diam diri. Memperjuangkan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Berarti kalau kota dan bangsa kita tidak sejahtera, jangan salahkan Tuhan, tapi harus introspeksi diri. Mungkin karena kita tidak buat apa-apa. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kotamu mau damai, berdamailah dengan tetanggamu. Jangan jadi eksklusif. Jangan jadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Kalau kotamu mau sejahtera, jangan hidup bagi dirimu sendiri. Mulai berbagi, mulai kontribusi, mulai menanggung beban sesamamu. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat, wajib kata firman Tuhan, menang kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Artinya gini, kita yang punya income, wajib menanggung orang yang tidak punya income. Kita yang punya tempat tinggal, wajib menanggung orang yang tidak punya tempat tinggal. Kita yang bisa makan, mari wajib menanggung orang yang tidak bisa makan. Apa yang terjadi jika mereka yang tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya income, kita biarkan? Maka kita sedang memancing kejahatan yang membuat kita tinggal di kota dan bangsa ini dalam keadaan tidak aman. Mari kita buat sesuatu yang baik bagi negeri kita, yang merupakan jawaban dari doamu sendiri. Karena doa pasti akan menghasilkan tindakan, dan tindakan akan menghasilkan pemulihan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan press report. Kesaksian yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia membuktikan sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjawab doa kita. Yang pertama, memperoleh kelulusan interview magang salah satu perusahaan yang diinginkan. To God be the glory. Yang kedua, memperoleh dana untuk biaya kuliah. Yang ketiga, mengalami ketenangan hati ketika berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan itu hadir waktu kita memanggil namanya. Apapun pergumulan saudara, yang penting di sini jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi lemah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia lemah, dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah dia berdoa, dia dapat kekuatan. Saudara yang mendapatkan jawaban doa, juga jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kesaksian saudara. Sebab kesaksian saudara akan sangat menginspirasi bagi yang lain.
Nah, saya akan berdoa bagi saudara. Tapi sebelum saya akan berdoa terlebih dahulu buat pokdoa telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami berdoa buat kesembuhan dari sakit COVID, kanker payudara dan asam lambung. Yang tak mujizat kesembuhan terjadi untuk mereka. Juga berdoa buat kerinduan memperoleh beasiswa kuliah. Sediakan Tuhan dengan caramu yang ajaib. Bahkan mungkin juga ada berkat-Mu yang akan Kau turunkan. Kami berdoa buat keberhasilan dalam mengikuti tes interview kerja. Di dalam nama Yesus, berikan hikmat dan kemudahan. Kami juga berdoa kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi dalam Tuhan. Kami mengingatkan firman-Mu untuk kami beranak cucu dan bertambah banyak. Mari berikan buat mereka yang membutuhkan buah hati. Kami berdoa kesungguhan hati untuk mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jamahanmu terjadi dalam kehidupan orang ini. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada dalam kondisi yang kurang sehat. Hamba berdoa minta belas kasihan-Mu menjamah mereka. Dan kiranya mujizat kesembuhan terjadi untuk mereka. Dan tidak ada mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Kalau sebuah negeri Tuhan pulihkan, apalagi sakit penyakit mereka, gampang untuk Kau lakukan mujizat kesembuhan. Orang mati Kau bisa bangkitkan. Orang lumpuh bisa Kau bikin jalan. Orang buta bisa Kau bikin melihat. Orang tuli bisa Kau bikin mendengar. Tuhan yang sama juga sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit umat-Mu. Terimalah mujizat kesembuhan dengan iman dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sedang membutuhkan finansial. Biarlah saat ini juga berkat-Mu Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka mendapatkan keuangan untuk membiayakan segala kebutuhan mereka. Biaya sekolah, biaya cicilan, bayar tagihan, bayar kontrakan, bahkan bayar hutang. Bapa, hamba berdoa juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Berikan, mampukan dan kembangkan skill mereka. Buat mereka yang membutuhkan modal usaha, biarlah Tuhan berikan modal usaha. Buatlah mereka untuk bisa belajar, terus mendalami dan bahkan menguasai. Dan bahkan menjual dengan cara yang baik Tuhan, dengan servis yang memberikan keuntungan bagi para customer yang sedang dilayani. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pasangan hidup, biar Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan menyediakan berkat dana dan bahkan menyempurnakan persiapan pernikahan mereka. Buat mereka yang sedang saat ini membutuhkan buah hati, biar Tuhan memberikan buah hati yang terbaik di dalam nama Yesus. Karena ketaatan mereka adalah hasil daripada kesungguhan di mana mereka menaruh hidup bagi Tuhan. Itu sebabnya biar Tuhan berikan dan mengaruniakan keturunan untuk mereka. Hamba juga berdoa buat mereka yang hubungannya sedang dalam keadaan retak, dalam keadaan kurang baik, biar Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih, hamba menyerahkan segala kebutuhan, kerinduan, bahkan harapan daripada umat-Mu. Biarlah saat ini juga Tuhan menyediakan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa buat bangsa Indonesia, biar kiranya keselamatan terjadi turun bagi negeri kami Indonesia. Bahkan kedamaian memerintah dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Hamba juga berdoa biar setiap rakyat Indonesia bisa mengecap pendidikan, mengecap kesehatan, bisa mengecap indahnya hidup di negeri ini. Dan bahkan juga setiap rakyat Indonesia bisa hidup saling mengasihi, bahu-membahu, saling tolong-menolong. Sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga itu boleh terjadi di negeri kami Indonesia. Dan rakyat Indonesia, mereka boleh puas untuk tinggal berdampingan satu dengan lain. Hamba berdoa pemerintah kami agar diberikan hikmat. Dan bahkan juga diberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa menguraikan segala permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan juga Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka bisa membangkitkan ekonomi, bikin politik stabil, dan juga mereka bisa menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi buat setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan menyertainya. Kiranya Tuhan menghalaukan segala malapetaka, sakit penyakit mara bahaya, dan kiranya Tuhan juga melindungi engkau dari segala bencana alam dari COVID-19. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati, sama-sama katakan amin.
Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Doa Bagi Bangsa. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.